pemirsa RBTV Asri Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah sekitar Pasar Sriwedani Yogyakarta atau Pasar Beringharjo, tepatnya di sebelah selatan yaitu Taman Budaya Yogyakarta. Di sini saya akan mengikuti pameran tunggal langsung yang ditampilkan adalah saudara Operasi Rahmat Muhammad. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Pameran ini pameran yang ke-6, pameran tunggal saya yang ke-4. Saya persembahkan untuk anak saya satu-satunya, Alifia Muhammad, karena saya berkuda sekali. Saya menjadi seorang seniman karena saya. Terima kasih, Alif. Ini untuk khusus pameran kali ini saya persembahkan untuk anak saya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Untuk hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akan mengatakan, biarkan keringat saya jadi saksi, biarkan karya saya yang bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, beri applause for Bapak Operasi. Iya, terima kasih Bapak Operasi atas sambutannya. Mari kita lihat sebetulnya seorang operasi hari ini menunjukkan apa yang logis tempat dia bertumbuh. Dia berasal dari Jember. Maka Anda lihat perjalanan Jawa dan Bali dalam kehidupannya. Yang sering tidak mendapat catatan, ada karnaval Jember, ada dunia apa yang disebut candi-candi dan sebagainya. Dalam warna-warni betul-betul gabungan antara dunia Bali, Jember, dan sebagian Jawa itu. Maka ekspresinya seperti dalam lukisan Bali, dalam permainan tradisi Bali yang penuh semarak. Ini adalah karnaval kegilaan yang memang diperlukan di tanah ini, diperlukan di kota Jogja ini, di tengah situasi-situasi yang sering kita mengontrol diri. Dalam kontrol diri yang berlebihan, sesungguhnya kehidupan akan mati. Maka pada hari ini sesungguhnya kita menghormati apa yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa jiwa yang paling penting dari kota Jogja adalah kemerdekaan. Pada kemerdekaan kita memberi tempat yang terbaik para ilmuwan, para pemikir, para agamawan, dan para seniman yang berani. Aku mau tempat rental, aku mau apapun juga, aku adalah aku. Maka lukisan ini adalah teman terkenal dari seorang operasi. Pada kata itu, karena dia berbicara tentang karakter dirinya tanpa basa-basi, maka hari ini saya membuka sebuah jiwa yang penting untuk Jogja. Mari beri tempat pada kebudayaan. Dan dengan kata itu saya buka pameran operasi dengan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan berdiri saudara operasi. Silakan tepuk tangan semua di saudara operasi pada hari ini. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes.
Kongo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, sekarang saya sudah bertemu dengan seorang pelukis yang cukup andal dan senior, yaitu Mas Oprasi Lahman, yang juga ditemani oleh Mas Garin Nugroho, yang akhir-akhir ini di Yogyakarta memang cukup jadi sorotan. Selamat berjumpa Mas Garin. Selamat berjumpa. Mas Oprasi Lahman juga ya. Yang pertama dulu saya ingin ke Mas Oprasi dulu. Ya. Yang pameran. Oh iya. Mas Oprasi, ini tadi memang nanti akan saya kaitkan dengan pidato dari Mas Garin yang kegilaan dan kemerdekaan tadi. Intinya kan di situ tadi. Itu menurut Anda bagaimana ini? Malam ini ada baru jadi mantan ini. Ya, saya ini ya, kegilaan ini sebetulnya apa ya? Watak sebetulnya, di bawah sadar sebetulnya. Dan itu tidak bisa diperkuat. Siapapun yang jujur pasti gila. Itu aja. Jadi kejujuran itu pasti orang ini akan membawa berkah. Apapun yang dibuat dari hati pasti musuh hati. Nah, itu. Yang pertama jujur dulu deh. Jujur dulu ya. Jujur dulu. Gitu. Jadi semua karya yang Anda tampilkan ini harus bermula dari kejujuran dulu ya. Baru gila itu ya. Enggak, itu pasti gila nanti. Oh, pasti gila. Jadi pasti gila. Pasti gila ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan takut terus begini, kan nggak jujur. Iya. Misalkan berani kok bilang takut, berani harus berani. Itu aja. Saya ingin mengeduk yang lebih panjang lagi Mas. Makanya saya Mas Garin juga ingin. Ya sebenarnya kegilaan kan ya. di dalam kegilaan itu kan sebuah sebutan yang rumi aja menghormati sekali. Nah dari dalam kegilaan tetap aja kemanusiaan itu justru tinggi. Bicara ekspresi ini dimulai dari cantik anaknya kan seperti itu. Jadi di dalam kegilaan itu adalah juga sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi. Cuma sering dalam masyarakat yang terperangkap oleh norma-norma umum tidak diberi ruang. Seluruh ilmuwan yang melakukan terobosan, politikus yang melakukan terobosan, semua ada kegilaan di dalam dirinya. Kegilaan itu adalah kecintaan luar biasa, upaya untuk mencari diri yang luar biasa, menerobos seluruh halangan luar biasa, kalau perlu provokasi terhadap kehidupan. Gitu. Nah itu juga diperlukan di kota manapun termasuk Jogja ini. Menurut Mas Garin yang dilakukan oleh Mas Oprasi ini, kalau saya menyebut itu mungkin politik kebudayaan ini. Ini benar nggak ini, Mas? Ya, di dalam politik kebudayaan setiap seniman punya politik kebudayaan. Di dalam kota selalu sekarang kan serba massal, karena politiknya politik massa. Sehingga individu yang tidak ditempatkan di masa yang banyak ini sering tidak lagi diberi tempat. Para politikus hanya datang di tempat-tempat yang masanya banyak, yang populer, yang punya dukungan. Tapi jiwa-jiwa merdeka itu, individu itu malah tidak didatangi. Padahal jiwa-jiwa merdeka itu kan kesepian sering. Itu yang harus ditemani. Dan itulah yang menghidupkan bangsa. Kalau hanya bergantung pada sekarang kan misalnya karnaval massal, ya kan film yang mengandung nilai-nilai religius yang massal didatangi kan gitu. Tapi para kiai-kiai desa ya kan tidak banyak ditemani misalkan, yang justru menghidupkan hal kecil dalam kehidupan dengan kegilaan dari satu rumah ke rumah lain. Jadi apa yang politik budaya kita selain memberikan ruang yang massa pastilah, tapi memberi tempat pada apa yang disebut kegilaan untuk melakukan terobosan, penaklukan, dan keberanian untuk berkata-kata dalam kehidupan. Oke. Terakhir, Mas Oprasi, kedepannya Mas, Anda nanti ke depan mau kemana ini setelah ini? Kedepannya saya terus bekerja, kreatif, dan terus bersemangat. Karya saya bicara, itu aja. Oh gitu ya? Ada pesan Mas untuk kedepannya untuk Mas Oprasi ini? Saya memerlukan kota semacam itu, orang yang memang tempat reman. Tidak ada pemain pelatih bola hanya kayak Ancelotti, mesti ada Jose Mourinho. Kan ada gitu kan, selalu ada yang dunia yang ada semacam temperamen yang harus diperlukan karena kehidupan akan berjalan. Tapi itu memang tadi dibutuhkan bukti kerja, keterampilan, pengetahuan, dan memang daya dobrak. Itu aja. Karena ini akhir-akhir ini kan ini sedang suhu politiknya tinggi, Mas Garin ini. Saya melihat ini orang yang saya kagumi, punya prestasi, dedikasi, karyanya bagus. Gitu ya. Dan peduli sama masyarakat. Ini saya orang yang saya kagumi. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Oprasi. Terima kasih Mas Garin.
berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Nah pemirsa RBTV Asri Jogja, langsung saja saya bertanya dengan Pak Agung Tobing, seorang istilah saya aktivis seni rupa yang ada di Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Agung. Pak Agung, ini satu lagi gebrakan dari Pak Agung yang menyangkut presentasi atau pameran sekarang ini menampilkan Saudara Operasi Rahmat. Perjalanannya bagaimana Pak Agung kok? Akhirnya Pak Agung juga menampilkan Saudara Operasi Rahmat ini. Ini udah kita kenal kan Operasi Rahmat udah lama. Iya, Jadwal Operasi Rahmat kebetulan kan bulan ini Pak, bulan Iya. Juli tanggal 30 ini untuk pameran tunggalnya. Iya, iya. Nah, karya-karyanya udah saya kumpulkan itu udah cukup lama. Cukup lama juga ya. Nah, yang dari yang pertama yang model itu Pak, kayak sarang-sarang burung merpati. Ya. Nah, terus ke yang surrealis, baru ke yang sekarang ke abstrak Abstrak, ya. di sini. Tapi memang secara khusus Pak Agung kalau istilahnya dengan Pak Operasi Rahmat memang ada hubungan khusus juga ya ketika Pak Agung mau menampilkan Pak Operasi Rahmat. Ya setelah saya mulai ngambil saya terus. Biasanya saya kan gitu Pak. Ya. Beli satu dua terus ya, makin banyak gitu Pak. Ya, ya. Sampai sekarang ini. Yang membuat tertarik secara pribadi apa itu Pak? Ya, orangnya meledak-meledak, komitmennya tinggi gitu Pak. Oh gitu ya? Ya orangnya komitmennya tinggi. Artinya yang jadi daya tarik tersendiri bagi Pak Agung ya. Iya. Kalau dari sisi karyanya Pak Agung optimis ya ini istilahnya bagus ya. Yang untuk yang on the spot gini kan sekarang udah jarang. Ya. Nah kebetulan ini dia kan on the spotnya bagus sekali ya Pak. Kayak Ya. kemarin yang di Gerhana itu di Tugu ya Pak. Iya, iya, iya. Itu saya lihat sendiri. Terus di Bali juga saya ikut ngeliat yang di Tanah Lot sama di Eco Beach Pak. Gitu. Oh, langsung ya? Langsung. Iya. Karena gini Pak Agung, saya kan juga istilahnya melihat Pak Agung ini kan termasuk salah satu kolektor di dunia itu ya. Ini tidak main-main karena saya lihat juga sumber saya kan seperti itu ya. Itu kenapa Pak Agung tertarik juga dengan pelukis-pelukis yang istilahnya masih muda itu? Ya saya sebenarnya tujuannya untuk membantu Pak. Supaya pelukis-pelukis ini bisa berkembang baik dan diwadahi gitu Pak. Iya, iya. Fasilitasi maksud saya Pak ya. Dan nanti syukur-syukur bisa terkenal di luar negeri. Iya, 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 iya. Membawa nama baik bangsa Indonesia. Dan Pak Agung Tobing cukup optimis ya bahwa pelukis kita mampu ya Mampu, untuk Pak. disejajarkan dengan pelukis internasional ya. Sudah mampu Pak. Sudah mampu ya. Iya. Sudah sejajar kalau menurut saya. Sudah Pak. sejajar ya. Oh, artinya tetap optimis terus Iya, ya. iya. Tinggal kita mengananya Pak, membungkusnya gimana kan. Di luar negeri kan cuma cara masarinya aja Pak. Ya, 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 ya. Karena ini saya amati kan Pak Agung Tobing tidak hanya bicara ini, tapi juga melakukan dan berkarya nyata juga. Karena buktinya ini sudah beberapa kali ini ya, Pak Agung Tobing buat gebrakan-gebrakan ini. Ini bagaimana nih Pak Agung? Ya kita ada rencana dalam waktu 2 tahun ini Pak terus. 2 tahun ini Iya. Pak Agung Iya. intensif Iya. memamerkan teman-teman ya. Nanti tanggal 14 Agustus ini Bayu Wardana. Bayu Wardana ya, Iya. di TBY Di juga TBY ya. juga. Totalnya nanti ada berapa seniman Pak? Wah, saya nggak ingat persisnya Pak, mungkin Iya. 20-an. 20-an ya? Iya. Oke, oke. Ada hal lain Pak Agung Tobing yang ingin disampaikan? Kedepannya misalnya yang menyangkut programnya Pak Agung? Nah, ya. Pokoknya kita tetap bantu pelukis-pelukis Pak. Dan optimis ya? Pematung, Eh, pelukis pematung supaya makin maju. Dan dua-duanya jalan bareng gitu ya? Iya, iya. Oke Pak Agung, terima kasih Iya, Pak Agung waktunya. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RBTV Asri Jogja, sampai jumpa. Pak Mardo, ngomong Pak Mardo.